Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Bapak Ibu, kali ini kita lanjutkan kembali, yaitu tutorial video singkat tentang motivasi diri untuk meningkatkan etos kerja diri sendiri, memotivasi diri sendiri melalui alat 7 Habit, dan kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu kebiasaan ketujuh atau habit ketujuh yang berjudul asahlah gergaji. Nah, ini aneh judulnya, asahlah gergaji. Nanti kita akan tahu kenapa kok mengasah gergaji. Ya, habit ketujuh ini habit terakhir, dimana harapannya nanti habit ketujuh ini kita bisa saling ketergantungan satu sama yang lain, dalam artian bahwa kita itu saling kerjasama ya, saling kerjasama, sudah bisa dilatih mencari manfaat bersama, berpikir menang-menang sudah kita lalui, kebiasaan bersinergi kita lalui, kebiasaan berlatih mendengarkan atau berlatih berkomunikasi juga sudah kita lalui. Itu habit 4, 5, 6. Kita akan lanjut lagi ke yang terakhir, habit ketujuh ya. Ini di habit ketujuh ini kebiasaan pembaharuan diri Bapak Ibu ya, asahlah gergaji. Ini ada kata-kata bijak. Ini sebuah kehidupan yang panjang, sehat, dan bahagia adalah hasil dari menjalankan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang bermakna, yang menimbulkan semangat pribadi dan memberi kontribusi serta memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau boleh saya simpulkan, maksud kalimat di atas itu adalah kehidupan yang bermanfaat itu bila seberapa besar sih kita atau Anda itu bisa berguna bagi banyak orang. Kira-kira seperti ini kalau saya simpulkan kalimat itu. Baik Bapak Ibu, kebiasaan 7 ini dasarnya adalah mengulang kebiasaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi pada kebiasaan 7 sebelum kita lanjut, pasti di alat atau tool 7 Habit untuk memotivasi diri ini ada istilahnya prinsip yang harus dijalani atau dilakukan, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas, kita harus memperbaharui diri kita, baik secara fisik, secara hati, secara pikiran dan jiwa kita. Nah, ini prinsipnya harus diperbaharui apa yang ada di dalam diri kita. Aset-aset di dalam diri kita harus kita perbaharui atau kita asah gergajinya terus menerus. Apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan prinsip ini, untuk menjalankan prinsip ini? Kita ada paradigma dulu, bahwa kita rubah paradigma. Kalau mau efektif, saya merawat angsa yang menghasilkan telur-telur emas tersebut. Jadi ini ada perumpamaan Bapak Ibu ya. Kalau ibaratkan ada angsa bertelur emas, yang dirawat itu angsanya agar telur emasnya itu berkesinambungan. Itu yang orang yang efektif begitu. Orang yang tidak efektif, saya berfokus hanya untuk mendapatkan telur-telur emasnya saja, tapi tidak merawat angsanya. Nah, itu. Jadi dia hanya fokus pada telurnya, angsanya dibiarin saja. Ibaratkan atau analoginya seperti itu. Jadi kita rawatlah telur-telur emas tersebut dari angsanya sendiri. Itu perumpamaan atau paradigmanya seperti itu untuk orang-orang efektif. Yang perlu dilakukan adalah memperbaharui secara teratur dalam 4 dimensi. Jadi Bapak Ibu itu di dalam hidup kita itu di 7 Habit ini ada 4 dimensi yang harus kita perbaharui setiap minggu. Keempat tersebut dilakukan. Apa sih 4 dimensi tersebut? Nanti kita akan tahu. Perilaku yang kedua, simpel saja, meneguhkan diri pada saat-saat yang berat. Nah, ini pada saat yang berat itu meneguhkan diri dengan berbagai cara meneguhkannya. Ada yang berdoa, ada yang refleksi diri, dan lain-lain. Nanti hasilnya, hasil yang diharapkan ini nanti akan ada peningkatan kemampuan, ada hubungan yang lebih kuat, hubungan-hubungan dengan kerabat, dengan saudara, relasi, dan lain sebagainya.
ada energi positif yang lebih besar, dan merasakan perbaikan-perbaikan yang terus-menerus. Ini paradigma, prinsip, dan perilaku serta hasil yang akan dicapai bila kita melatih kebiasaan yang ketujuh ini pada diri kita sendiri. Apa dan bagaimana sih cara melatihnya? Oke, kita ikuti dulu. Sebenarnya ini ada videonya Bapak Ibu, video ilustrasi dari Pak Stephen Covey. Kita lewati saja. Habit ketujuh, ya, itu dimensi diri kita itu ada 4 Bapak Ibu, yaitu dimensi fisik dalam diri kita itu bagaimana menjaga fisik kita, bagaimana kita melakukan olahraga, mengatur gizi, mengatur stress management. Nah, inilah untuk dimensi fisik. Olahraga yang bisa dilakukan saja, nggak usah yang berat-berat, ya. Seminggu mungkin sekali, 2 kali, atau setiap hari lebih bagus, mungkin tidak lama, sekitar 15 menit, atau 1 minggu 3 kali itu. Ini habit ketujuh. Pertama, dimensinya ke dimensi fisik, untuk pembaharuan terhadap fisik kita itu dengan cara melakukan ini. Kadang ini disepelekan, ya, akhirnya 1 minggu terlewati nggak melakukan olahraga, 2 minggu terlewati, 3 minggu, tahu-tahu udah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun nggak pernah olahraga, sehingga ya tahu sendirilah akibatnya kalau kekurangan olahraga seperti apa. Maka ini diingatkan. Dimensi yang kedua itu adalah sosial emosional. Nah, ini melatihnya, ingat Bapak Ibu, rekening bank emosi. Bagaimana kita menabung rekening bank emosi kita terhadap teman-teman kita, saudara kita, dengan relasi-relasi kita, atau dengan semuanya, bagaimana meningkatkan empati dan hubungan-hubungan yang penting supaya tidak retak atau supaya menjaga keharmonisan hubungan. Itu diingatkan di waktu dimensi kedua. Kapan kita harus memperbaikinya, caranya meningkatkan rekening bank emosi. Ingat Bapak Ibu, rekening bank emosi sebelum masuk habit 4 sudah pernah saya bahas, coba dilihat-lihat lagi videonya. Baik, kita lanjut. Dimensi yang ketiga itu adalah mental. Ini maksudnya dimensi mental ini berhubungan dengan kemampuan diri kita sendiri Bapak Ibu, keterampilan kita, skill-skill kita, itu bagaimana kita lebih mengasahnya lagi skill kita itu agar tidak aus. Maksudnya aus itu tidak terlindas oleh zaman, ya, tidak terlindas oleh keadaan sekarang, bahwa skill kita itu akan tetap berkelanjutan atau bisa dipakai. Cara mengasahnya seperti apa? Ada yang cara membaca, ada yang dengan cara menulis, meneliti, dan lain sebagainya. Skill itu apa ya? Segala sesuatu atau keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Anggap saja kalau misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun keterampilan tersebut usang, gimana sih kita memperbaharuinya? Apakah kita perlu membaca apa yang bisa meningkatkan lagi keterampilan atau keahlian yang kita miliki ini bisa terus eksis. Ini Bapak itu yang maksudnya dimensi ketiga, itu mental kita dilatih atau melatih diri kita sendiri secara mental ini. Dimensi keempat yaitu spiritual. Nah, ini spiritual berhubungan dengan religi, bagaimana melayani diri sendiri atau bacaan yang menginspirasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dimensi ini apa yang perlu kita harus kita lakukan ya untuk spiritual. Barangkali Bapak Ibu harus minggu ini atau minggu depan atau 1 bulan sekali, mungkin bagi yang umat Islam mungkin menyempatkan diri ikut pengajian atau ikut kelompok-kelompok untuk meningkatkan keimanan dan takwa, atau yang agama yang lain ada semacam kumpulan-kumpulan doa bersama atau ibadah bersama macam seperti itu. Dimensi-dimensi keempat inilah yang habit 7 diingatkan untuk kita lakukan, dan itu harus kita rencanakan. Perencanaannya ingat, kita bisa menggunakan alat weekly plan atau weekly kompas yang ada di habit ketiga. Bapak Ibu bisa lihat lagi di
video-video sebelumnya di channel Mitra Guru ini, semua dibahas lengkap di sana. Itu Bapak Ibu secara singkat dimensi-dimensi fisik yang mental, sosial, spiritual yang semuanya perlu kita asah, kita perbaharui setiap minggu. Minimal lah setiap minggu, setiap minggu, atau kalau mau setiap hari malah lebih bagus lagi, tergantung manajemen waktunya. Nah, sudah seberapa baikkah kita mencapai 4 dimensi tersebut? Bapak Ibu tentunya yang tahu ya. Coba kita lihat misalnya di dimensi mental. Anggaplah bahwa pengetahuan dan keahlian Anda dalam proses belajar mengajar, dalam apa saja, keterampilan apa saja, marketing dan lain sebagainya, akan usang dalam 3 tahun atau 2 tahun ke depan, strateginya usang dan lain sebagainya. Langkah pembelajaran baru apa yang Bapak Ibu coba lakukan atau siapkan? Nah, ini ya yang kira-kira pensiunnya masih lama nih. Bahkan kalau mau usia pensiun pun akan memupuk keterampilan apalagi atau keahlian apalagi yang perlu dipersiapkan. Ini namanya di dimensi mental. Dimensi yang kedua, dimensi fisik. Ya, gimana Bapak itu melatih fisik untuk bugar, untuk sehat. Atau anggaplah bahwa bulan lalu mengalami serangan jantung, gula darah tinggi, asam urat tinggi dan lain sebagainya. Apa yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam olahraga dan gizi? Nah, ini apa sudah dilakukan, sudah di manage untuk kebugaran fisiknya? Kalau yang ini mentalnya dalam 1 minggu ini apakah sudah direncanakan? Tuh. Berikutnya, hal spiritual. Anggaplah bahwa Anda tinggal punya beberapa tahun untuk hidup. Kira-kira warisan apa yang ingin Anda tinggalkan? Apakah warisan-warisan berupa ilmu pengetahuan? Apakah warisan-warisan berupa harta benda? Dan yang paling penting adalah warisan atau bukan warisan ya, tabungan Anda untuk bekal setelah kehidupan ini kira-kira sudah sejauh mana? Nah, inilah namanya dimensi spiritual yang perlu kita siapkan, kita laksanakan. Oke, sedini mungkin kalau bisa ini ya. Ini salah satu dimensi, yaitu dimensi ketiga. Yang terakhir adalah dimensi sosial emosional. Gimana kita memperbaharuinya? Misalnya anggap saja segala hal yang Anda katakan mengenai orang lain akan mereka dengar. Kira-kira nasihat apa yang bisa Anda sampaikan akan bermanfaat bagi orang lain? Kalaupun toh itu tidak bermanfaat, minimal kita sudah berbuat. Atau minimal dari sisi hubungan sosial ada keretakan-keretakan apa yang perlu kita perbaiki. Siapa saja yang perlu kita datangi untuk bersilaturahmi. Nah, ini istilah dekatnya silaturahmi juga bisa ini meningkatkan sosial emosional ini. Itu Bapak Ibu, ada 4 dimensi untuk di 7 habit ini. Yang habit ke-7 yang sebaiknya kita lakukan kalau memang untuk memotivasi diri secara lengkap, sehingga nanti 7 habit ini akan bisa berjalan dengan baik sampai dari ketergantungan. Kalau sudah menjalani habit 1, 2, dan 3 tercipta suatu kemandirian. Nah, ini kemandirian secara pribadi, dilanjutkan lagi dengan rekening bank emosi, dilanjutkan lagi dengan habit 4, 5, dan 6. Itu akan menjadi gimana saling bekerja sama, saling ketergantungan satu sama yang lain, memupuk hubungan kerjasama yang baik. Itu 4, 5, dan 6, sehingga masuk ke habit yang ke-7, perbaharuan terhadap diri kita sendiri melalui 4 dimensi tersebut: fisik, mental, sosial, spiritual. Oke, kalau itu kita jalani dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan nanti kita akan belajar memotivasi diri dengan habit yang ke-8, yaitu dari manusia atau kita yang efektif menjadi orang yang hebat.
from effectiveness to greatness, dari keefektifan menjadi orang-orang hebat. Mudah-mudahan lain waktu bisa saya sambung ke habit ke-8. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya dan untuk menonton video ini. Jangan lupa tonton terus video-video yang lainnya untuk sekedar mengingatkan atau barangkali lupa, dan barangkali belum subscribe silahkan di subscribe atau like dan komen bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya pribadi Pak Siswanto mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lain waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.